Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, semoga guru kita di dalam perjalanan atau di negeri jiran di Malaysia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua doanya yang tadi dikabulkan. Kalau kita berdoa termasuk mengamini doa, malaikat petugas Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon walaka mislu dalik. Begitu juga bagimu, apa yang kamu panjatkan mendoakan orang lain, bagimu juga. Jadi kita jangan kikir mendoakan orang lain. Seperti contoh yang baik barusan guru kita sebelum apa-apa mendoakan dan direspon oleh malaikat walaka mislu dalik. Jamaah Darut Tauhid rahimakumullah, siapa yang paling makrifat kepada Allah dan sudah dinyatakan oleh Allah makrifat, ada 120.000 hamba Allah yang sudah pasti oleh Allah dimasukkan kepada orang yang makrifat, yaitu 124.000 nabi, atau menurut satu kaul 120.000 nabi. Dari 120.000 nabi itu yang diangkat menjadi rasul 313 yang saya temukan hadisnya dalam kitab Minhajul Muslim karangan Fadilatus Syekh Abu Bakrin Jabir Al-Jazairi. Alhamdulillah, terima kasih kepada para ikhwan mah tidak ada yang ngobrol, tapi di akhwat mah ada yang sedang ngobrol. Terlihat itu ditakdirkan oleh Allah, saya bisa melihat yang sedang ngobrol dari akhwat. Semoga berhenti ngobrolnya, giliran saya sekarang ngobrolnya ya. Dari
313 Rasul, ada yang lebih diunggulkan oleh Allah. Kalau kita la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, tapi Allah mengunggulkan dari 313 rasul itu, ada yang dikisahkan dalam Al-Quran, wa minhum man lam naksus, firman Allah, sebagian lagi tidak dikisahkan. Yang dikisahkan dalam Al-Quran 25 rasul. Karena dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka wajib bagi umat Islam yang mukallaf, yang akil balik, mengetahuinya 25 rasul. Di samping ma'rifatullah juga ma'rifatul rasul, mengenal rasul yang 25. Saya ingatkan kepada yang belum hafal 25 rasul, maka paling tidak berajam malam ini akan menghafalkan 25 rasul itu. Dari 25 rasul diangkat lagi, diunggulkan oleh Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu ada yang diunggulkan oleh Allah, mengungguli kepada yang lain, yaitu 5 rasul yang ketika saya mesantren, yang 5 rasul itu disebut wa mimin, wa teh ulul azmi, mimin, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh gitu. Itu nomor berdasarkan kualitasnya diunggulkan oleh Allah. Yang pertama Muhammad, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, kelima Nuh. Tapi kalau berdasarkan periode diangkat jadi Rasul oleh Allah, dibalikan jadi nimim. Hanya mim yang kedua beda dengan mim yang keempat atau ketiga ya. Satu Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad ya kedua. Nah dari yang 5 itu ada yang diunggulkan lagi, 2 rasul, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Yang 5 tadi keunggulannya itu jadi ulul azmi. Kemudian yang 2, jadi Nabi Muhammad itu satu nabi sama dengan Nabi Ibrahim, kedua rasul, ketiganya wajib diketahui 25. Kemudian ulul azmi ditambah lagi Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW itu 2 diangkat. 2 itu kalau 5 mah ulul azmi, kalau 2 apa? Uswatun hasanah. Uswatan hasanah 2 itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi uswatun hasanah itu ada 2 ya, bukan 1. Bukan Nabi Muhammad saja, tapi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad uswatun hasanah dalilnya
surat 33 ayat 21. Nabi Ibrahim jadi uswatun hasanah dalam surat 60 ayat 4. Dari yang dua ini ada yang lebih unggul. Sudah pasti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keunggulannya jadi apa? Yang pertama Nabi, kedua Rasul. Bahkan ada sebelum Nabi itu hamba Allah ya. Kemudian Nabi Allah. Jadi sekaligus manusia yang paling makrifat itu mempunyai sifat hamba Allah, Nabi Allah, Rasul Allah. Sekali lagi, siapa Nabi Muhammad itu? Hamba Allah. Berarti sama dengan kita ya, hamba Allah. Kita mah tidak mutlak hamba Allahnya, kadang-kadang hamba setan kita mah. Kadang-kadang jadi hamba uang. Kalau Nabi Muhammad mah sudah pasti hamba Allahnya itu, karena disebut oleh Allah bi abdihi. Tadi surat Al-Kahfi ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Abdihi di sana itu Nabi Muhammad. Hamba Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, wajib diketahui ulul azmi. Keenamnya uswatun hasanah. Ada tertinggi 8 hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Tolong sebutkan. Kalau bisa menyebutkan, tolong diberi hadiah oleh Bapak DKM. Tertingginya apa yang tidak dimiliki oleh siapapun? Hah? Sayyidul Anbiya bagus, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Tidak jelas dalam Al-Quran. Ada satu, itu hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ya, apa? Memberi syafaat, tidak juga itu. Tapi pasti memberi syafaat, kita beriman. Tapi ada satu, ya, Khotimul Anbiya, penutup para nabi. Itu rahmatan lil alamin. Ustaz Ibnu menjawabnya. Itu sekaligus saja Ustaz. Rahmatan lil alamin dalilnya apa? Sekaligus Ustaz yang menjawab dalilnya apa? Qurannya. Ada yang mau menjawab dalilnya dengan nomor ayatnya ya? Kalau bisa mah seperti Ustaz Adi Hidayat gitu, posisi sebelah kanan sebelah kiri di bagian atas gitu. Ya betul, itu rahmatan lil alamin. Jadi siapa Nabi Muhammad? Hamba Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, wajib diketahui ulul azmi, uswatun hasanah. Ketujuh, rahmatan lil alamin. Kalau mau disebut 8 mah manusia makhluk Allah ya. Manusia makhluk Allah juga dalam Quran ada itu. Qul innama ana basyarun mislukum. Itu firman Allah. Jadi lengkapnya mah Nabi Muhammad itu manusia makhluk Allah. Nah, manusia makhluk Allah sama dengan kita ya. Ada bedanya manusia Nabi dengan manusia kita? Ada. Kita mah manusianya kadang-kadang tidak jadi manusia.
Kadang-kadang seperti Sato kita mah ya. Jangan kita atau saya kadang-kadang seperti Sato. Makan rakus kadang-kadang itu Sato ya. Kalau Nabi Muhammad makannya ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya mah sebelum kenyang terus saja, kenyang terus itu. Kalau Nabi mah manusia seutuhnya, kita mah tidak utuh ya manusianya. Kadang-kadang ya sakeupeung mosok utuh. Manusia makhluk Allah, kul innama ana basyarun. Keduanya hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, dan banyak lagi ayat yang lainnya, surat Al-Isra, surat Al-Furqan, surat Al-Kahfi, ayat 1 semuanya juga bi abdihi. Kemudian ketiganya Nabi Allah. Nabi itu ada 124.000 ya. Tapi yang dipanggil Nabi itu ya ayuhan Nabi hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada Nabi Adam mah ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa. Tidak disebut Nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad mah ya ayuhan Nabi. Setiap firman Allah ya ayuhan Nabi itu pasti kepada Nabi Muhammad. Kemudian keempatnya Rasul Allah. Dalam Al-Quran ya ayuhar Rasul itu hanya kepada Nabi Muhammad. Padahal Rasul itu 313. Yang lain mah termasuk kepada Nabi Adam. Ya Adam aja. Itu keunggulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelimanya tapi ada ulul azmi. Keenamnya kelewat tadi teh, diulangi, manusia makhluk Allah. Kedua Nabi Allah. Ketiga Rasul Allah. Keempat wajib diketahui. Kelima ulul azmi. Keenam uswatun hasanah. Ketujuh kelewat harus 8. Coba, manusia hamba Allah, Nabi Allah, Rasul yang 313, Rasul yang 25, ulul azmi, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Itu satu lagi apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu di bawah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan berakhlak mulia, bukan berakhlak agung, tapi di atas akhlak agung, di atas akhlak yang mulia. Kalau kita mah tidak cocok disebut akhlak agung juga. Untuk manusia selain Nabi mah akhlak mulia, al-akhlaqul karimah ya. Di dalam hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, jadi al-akhlaqul karimah. Kalau Nabi mah di atas akhlak yang agung. Wa innaka, dan sungguh engkau Muhammad la'ala, pakai la itu la-nya lam ibtida menunjukkan taukid. Sungguh ala di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Itu keistimewaannya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana keistimewaannya Nabi Ibrahim sebagai uswah juga. Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin itu diperintahkan mengikuti milah Ibrahim. Dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 123, anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah Ibrahim. Milah itu terjemahnya agama. Apa bedanya dengan din? Kalau dinul Islam itu sama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang 124.000 Nabi itu dinnya sama.
Atau din itu syahadat pertamanya sama, asyhadu an la ilaha illallah. Nah sama itu semuanya. Tapi keduanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu musim sekarang ya, nabi penutup zaman Nabi Adam, wa asyhadu anna Adam rasulullah. Jangan zaman Nabi Ibrahim, wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Zaman Nabi Musa, wa asyhadu anna Musa rasulullah. Nah, ma'rifatullah yang harus digali oleh kita sekarang, mencontoh ma'rifatullah kepada siapa? Karena momentumnya momentum haji dan momentum kurban ya, ada manasik haji di sini dan ada gambar calon dikurbankan ya, domba tuh di sana ada domba. Jadi sekarang mari kita menggali bagaimana ma'rifatullahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Rasulullah pun diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim tidak akan tamat dibahas ya, tapi ditamatkan masing-masing aja ya. Baca Quran surat 2 ayat 124 ini untuk mengenal bagaimana ma'rifatullahnya Nabi Ibrahim. Tidak akan disampaikan semuanya Nabi, dan Nabi Ibrahim juga tidak akan dibahas semuanya. Surat 2 ayat 124, keduanya surat 6 ayat 76 atau 74, lupa lagi. Silahkan dibuka aja. Ketiganya surat Ibrahim surat 14 ayat 34 sampai dengan 41. Di situ dominannya menceritakan doanya Nabi Ibrahim. Kemudian berikutnya surat 37 ayat 99 sampai 113. Mari kita bahas surat 2 ayat 124. Wa idibtala Ibrahim. Ini yang akan diceritakan sosok hamba Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, ulul azmi, uswatun hasanah, yang harus kita contoh dalam ma'rifatullahnya juga, dalam mengenal Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim itu? Di dalam Al-Quran disebutkan antara lain surat 2 ayat 124, wa idibtala wa id, dan ingatlah ketika, karena ingat diperintahkan ingat kita, jadi harus kita ingat-ingat, harus kita kenang, harus kita peringati, harus kita baca. Ibtala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji, ibtala ketika menguji Ibrahim kepada Ibrahim. Siapa yang mengujinya? Rabbuhu, Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhan kita juga.
Dengan apa diujinya? Bikalimatin. Tafsirannya kalimat itu al-awamir wan nawahi. Diuji dengan banyak perintah dan banyak larangan. Fa'atammahunna. Dijawab, disempurnakan, dijawabnya oleh Nabi Ibrahim, dan sempurna Allah memerintahkannya juga kepada Nabi Ibrahim. Segala perintah itu Nabi Ibrahim menjawabnya juga sempurna. Karena sempurna merespon, menjawab ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mewisuda kepada Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau Ibrahim linnasi imama, menjadi imam untuk manusia. Nah, di sini juga kalau kita ingin mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, paling utamanya kedudukan jabatan itu menurut pandangan Allah dan di akhirat. Di dunia kalaupun tidak mendapat kedudukan, jabatan, gak apa-apa, tapi harus dijadikan tipe tingkah impi-impi tiberang kagugunamkeun ingin kedudukan di akhirat. Kalaupun ingin di dunia, harus kedudukannya seperti kedudukan yang sudah ditetapkan mutlak benar menurut Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Ingin jadi atqakum, karena itulah jabatan yang paling mulia, atau yang sudah ditetapkan, diperintahkan oleh Allah itu jabatan kedudukan di dalam surat Ali Imran ayat 71 atau 73, tolong dikoreksi yang memegang Quran. Kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyin, orang-orang yang rabbani, bukan romdoni. Kalau merondoni mah soleh nanti bulan Ramadan saja. Kalau rabbani mah yang selalu terpaut kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rabbani. Ini titel atau pangkat kedudukan yang diperintahkan oleh Allah, jadi rabbani, yang selalu dalam keadaan bagaimanapun terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pesan singkat guru kita tadi, sampai harus minta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatika, dan baik sempurna dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan yang diperintahkan ketika Allah kepada Nabi Ibrahim berfirman, akan kami jadikan kamu sebagai imam. Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, jangan saya aja ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabbana, wa min dzurriyyati, keturunanku juga. Nah, di sini di pesantren-pesantren bertolak dari ayat ini, yang menjadi pimpinan pesantren itu suka diteruskan oleh para putranya. Jadi mencontoh kepada Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, nepotisme itu ada contohnya, tapi dengan syarat la yanalu ahdidz zalimin. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah,
Bukan hanya aku saja, tapi keturunanku. Allah merespon juga, la yanalu ahdidz zalimin. Aku jadikan, itu tafsirannya begitu, aku jadikan bukan hanya anak cucu kamu saja, siapapun asal syaratnya tidak zalim bisa diangkat. Nah, di sini kita sebagai santri A'agim harus mendorong kepada keturunan A'agim, khususnya putra-putranya harus didorong oleh kita untuk meneruskan. Ada yang hadir tidak para putra di sini? Tidak ada? Atau di sana ada? Coba ngacung putra A'agim di belakang. Putri ada tidak? Ya, kita harus mendorong, mengingatkan, karena istilahnya apa, kepada keturunan mengangkat. Ada bahasa khususnya apa? Ada hasab. Hasab, oh itu bahasa Arab. Nah, bukan ada istilah, bukan istilah ini kepada keturunan mengangkat, mencalonkan lagi. Ada bahasa politiknya betul, kan? Dinasti. Ya, kedinastian itu asal syaratnya tidak dolim. Siapapun, berarti kita juga harus mendorong kepada putra kiai itu, karena anak itu ada 3 macam ya, sabikun, lahikun, mahikun ya. Kalau sabikun itu lebih dari orang tuanya, mungkin secara formal mah orang tua nama RT, tapi anak nama jadi kepala desa gitu, atau jadi RW, atau jadi camat gitu, dan seterusnya gitu. Itu sabikun. Ada yang lahikun. Lahikun mah sama saja dengan ayahnya supir, ya anaknya juga supir lagi gitu. Naudzubillah mah nomor 3 mahikun. Mahikun perusak. Ayahnya kiai, naudzubillah anak nama bobogohan wae jeung santri ena gitu. Atau ya nakal gitu. Apa namanya teh? Marak kepada para santri, mantan duit wae gitu. Nah, kembali Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membina keluarga bukan dengan kedudukan dunia, bukan dengan kekayaan yang melimpah, tapi dengan apa? Disebutkan dalam Al-Quran surat 37, surat As-Saffat ayat 99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, perkataannya itu memperankan firman Allah. Firman Allah diperankan oleh Nabi Ibrahim, bukan Allah. Apalagi bukan Al-Quran ayat 99 itu perkataan Nabi Ibrahim. Firman Allah, semuanya dalam Quran itu firman Allah. Tapi dalam tafsirnya itu waqala, berkata, berdoa. Nabi Ibrahim, ini sungguh aku dhahibun, pergi ila rabbi,
kepada Tuhanku Allah, sayahdin, pasti Allah memberi hidayah kepadaku. Ayat ini pernah saya sampaikan dalam khutbah nikah Ananda Neng Putri A, nomor pertama teh Neng Gaida. Ya di sini, tapi masjid yang dulu ya, bukan yang masjid ini. Ayat ini Nabi Ibrahim memperankan firman Allah. Firman Allah diperankan oleh Nabi Ibrahim. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ini cikal bakal keberhasilan Nabi Ibrahim membina rumah tangga, keluarga, kemudian akhirnya negara. Di dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan Rabbi al-hada wa id qala Ibrahim Rabbi al-hadal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Ini negarawan juga ya Nabi Ibrahim itu. Dan negara manapun, keluarga manapun, pasti keluarganya bahagia dan sejahtera apabila mengikuti Nabi Ibrahim. Modal utamanya apa keberhasilan Nabi Ibrahim? Ini dalam surat 37 ayat 99. Sungguh aku zahibun. Ada santri DT di sini? Ini yang pakai salah. Kelas berapa? Kelas 7 belajar bahasa Arab. Belajar ya? Belajar tidak? Takut ditanya? Belajar. Ya gak apa-apa. Dahibun itu segatnya apa? Bentuk katanya dahibun. Kalau dahab itu fi'il apa? Ada santri yang tahu? Fi'il madi, betul. Kalau dahibun, dahaba yadhabu dahaban fahuwa dahibun, isim fa'il, betul. Hadiahnya minta ya ke DKM aja. Kepada Allah. Dahibun itu isim fa'il. Kalau dahabtu mah artinya apa? Sudah pergi. Kalau adhabu sedang pergi. Kalau dahibun, dahibun itu isim fa'il. Isim fa'il itu isim sifat. Kalau dahaba fi'il madi mah menunjukkan lampau, adhabu wa fi'il mudhari present tense atau continuous tense ya. Dahaba mah past tense ya. Kalau yang dibuat oleh ibu mah enten ya. Nah, dahibun itu isim fa'il itu isim sifat. Sifat itu menurut usul fikih as-sifatu multasiqatun bidzat. Sifat itu nempel kepada dat. Jadi Nabi Ibrahim itu sifatnya dahibun, pergi. Jadi tidak pernah diam. Selalu pergi. Jadi kita juga tidak boleh pernah diam, harus pergi selamanya ya. Perginya kemana? Ila Rabbi, menuju Allah Tuhanku. Tidak pernah pergi kemana-mana Nabi Ibrahim itu. Hanya kepada Allah saja. Kecuali dohirnya. Nah kita juga selamanya harus pergi. Bapak, ibu jangan pergi ke kantor. Kecuali dohirnya saja pergi ke kantor. Pergi ke tempat dagang, dohirnya saja. Ke tempat dagang itu. Ke pertanian, dohirnya saja.
tapi hatinya itu harus pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, sekarang mah ada aplikasi hadis ya, bisa dibuka, ditulis aja dalam aplikasi hadis, ada al hadisul bahisi, namanya, ditulis satu kata saja, idzan, alif dal nun, itu panjang hadis, nanti ada 5 halaman. Nah di sana ya saya juga menulis idzan tadi sebelum kesini itu, termenung, ditanya beberapa kali oleh Siti Hajar itu, Kang Mas mau kemana? Pertanyaannya dengan bahasa Indonesia ya, supaya bisa dimengerti aja. Setelah beberapa kali, jawabannya ini, inni dahibun ila rabbi sayahdin, sungguh aku akan pergi menuju Allah sayahdin, pasti Allah memberi hidayah. Merespon istrinya itu, Siti Hajar itu, idzan la yudayyi'ana, kalau engkau pergi menuju Allah, la yudayyi'ana, la yudayyi'ana, la yudayyi'una, sama Harare saya ngomong tuh. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyengsarakan kita. Padahal Siti Hajar itu tidak diberi ATM, hanya diberi, mungkin kalau bahasa sekarang mah, satu kantong keresek kurma dan 1 ember air. Tidak cukup untuk 1 hari dengan mandi, ditinggalkan, dan di sana tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sifat Nabi Ibrahim yang pergi menuju Allah saja, dan sifat Siti Hajar tawakal kepada Allah, tidak buruk sangka kepada suami. Bu, jangan buruk sangka kepada suami, karena Nabi Ibrahim apa? Tidak layak diburuk sangkai ya. Kalau istri bapak buruk sangka ke bapak-bapak, mungkin bapak layak diburuk sangkai. Pantes. Menular kepada Nabi Ismail dalam ayat As-Saffat surat 37 ayat 102-nya, satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti engkau temukan aku wahai ayahanda minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Nah di sini bisa ditarik kesimpulan, orang yang ma'rifatullah paling utamanya sebagai ayah itu harus punya sifat ikhlas, hanya menuju, pergi itu hanya menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak pergi kemana-mana. Jadi barang beberapa detik sebelum menghidupkan motor, menghidupkan mobil, itu tanya diri, Pak, mau kemana saya ini? Jangan dulu pergi sebelum ditanya diri kita dan sebelum menjawab kita ini. Kalau sudah mantap dalam itu jawabannya, akan menuju Allah. Menuju Allah itu mencari rizki dari Allah, mencari keberkahan dari Allah, mencari ilmu dari Allah, mencari pertolongan dari Allah. Maaf, izin dulu. Barangkali ada yang kabitan, ambil aja silahkan. Sama-sama aja. Silahkan Pak, Ibu juga ngacung aja Bu.
Itu era mah. Nah, sekali lagi, untuk membina rumah tangga, untuk kebahagiaan dunia akhirat, ujungnya paling utamanya, dominannya sebagai kepala rumah tangga itu jangan pergi kemana-mana kecuali dohirnya aja. Perginya itu selamanya harus kepada Allah, termasuk kalau perginya menuju Allah dijamin oleh Allah, saya din, pasti Allah memberi petunjuk. Jadi sudah pasti kalau perginya menuju Allah tidak akan tersesat. Kalau kepada selain Allah, termasuk di rumah, dari ruang utama mau ke dapur bisa tersesat ya, bisa nyasar ke kamar lain. Apabila mati listrik, tidak ada lampu, bisa nyasar. Jangankan keluar kota bisa nyasar, tapi kalau menuju Allah itu mah dijamin. Bukan insya Allah lagi ya, sudah pasti itu. Pasti ditunjukkan oleh Allah. Kita, atau jangan kita, saya yang baru belajar ingin menuju Allah selamanya, tidak pergi kemana-mana, sering untung terjadi kayaknya itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah mantap hanya pergi menuju Allah. Kita ini selamanya tidak pernah tidak membutuhkan ya, selamanya membutuhkan Allah. Di dalam Al-Quran surat 35, surat Fatir ayat 15, tolong koreksi kalau salah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kalian ini orang fakir, kalian ini membutuhkan. Semuanya manusia itu membutuhkan. Membutuhkannya kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Butuh kepada Allah, butuh kepada hidayahnya, butuh pertolongannya, butuh keberkahannya. Jangankan untuk membina rumah tangga, apalagi ingin supaya negara Indonesia itu baldatun thayyibatun, subur makmur gemah ripah loh jinawi, dan segala macam keistimewaannya, untuk sekedar bernapas pun perlu pertolongan Allah. Boleh ditanyakan kepada yang pernah mengalami penyakit jantung ya. Ya, alhamdulillah saya pernah disembuhkan dari jantung. Untuk sekedar untuk bernapas itu pegang dulu ke tempat tidur, cuma segitu, susah. Untuk bernapas juga tanpa pertolongan Allah. Dan dari situ memahami kenapa orang yang mengenal Allah itu diperintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ucapan yang harus dibimbingkan kepada seseorang yang sudah susah bicara atau
lebih-lebih menjelang sakaratul maut harus la ilaha illallah. Ternyata gak usah pakai tenaga, gak usah di kunyem-kunyem ya bibirnya itu. Kalau astagfirullah mah itu ada ditutup ya, astagfirullahaladzim. Tapi la ilaha illallah mah tidak usah ya, la ilaha illallah, tidak kunyem ini nanti lebih ringan ya. Mungkin coba ngacung yang usianya kepala 7, ada tidak ada? Enggak ada yang ngacung ya. Saya alhamdulillah 73. Itu oleh AA masih didoakan supaya panjang usianya. Kalau dikabulkan tidak tahu berapa, atau sampai besok panjangnya itu tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Bercandanya saya, Rasulullah juga sudah tidak dakwah lagi seusia saya mah. Karena Rasulullah mah usianya sampai 65 ya. 63 mah dalam sejarah Islam dengan bahasa Indonesia itu. Tapi dalam hadis mah tuwfiya Rasulullah fi khamsin wa sittina sanah. Wafatnya Rasulullah itu usia 65 tahun. Ya, saya baca juga 63 itu dalam sejarah Islam berbahasa Indonesia, dan itu tidak salah. Karena Masehi itu mah, kalau Hijriah mah kan bedanya 1 tahun itu 11 hari ya. Jadi kalau 65 menurut Masehi berarti ditambah 65 kali 11, kan bedanya 11. 65 kali 11 jadi berapa? Saya ngitung 650 ditambah 65 aja gitu ya. Jadi 700, setahun itu 360 hari ya, jadi 2 tahun, jadi 65 itu Hijriah. Harus tahu tahun Hijriahnya ya. Itu di dalam Al-Quran 7 tahun, 15 tahun, anak umur 7 tahun harus disuruh sholat. 7 tahunnya 7 tahun Hijriah itu. Kalau 7 tahun Masehi itu 7 tahun Masehi, kalau 5 Masehinya masih kurang 77 hari berarti. Menurut Masehi 7 tahun kurang 77 hari itu harus sudah diperintah sholat. Umur 7 tahun diperintah sholat. Di dalam sholat itu harus bersih dari hadas dan najis. Berarti umur 7 tahun itu sudah tidak ngompol sambil berdiri ya, atau sudah tidak ngompol, tidak ngisang gitu ya. Naon ngisang teh bahasa Indonesia cebok. Nah kalau tidak cebok mah najis, itu jadi bawa najis. Nah umur 7 tahun harus sudah tahu bab najis karena diperintah sholat. Kalau merintah sholat harus kepada, kalau merintah itu harus kepada yang bisa. Umur 7 tahun harus disuruh sholat, berarti umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Dosa memerintah menyuruh kepada yang belum bisa, menyuruh nyupir kepada yang tidak bisa nyupir, dosa itu. Sama dengan menyuruh bunuh diri aja. Nah, kembali lagi kepada contoh sosok manusia yang mutlak benar sudah ma'rifatullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersama keluarganya. Paling utamanya jadi kepala rumah tangga itu hanya pergi menuju Allah. Kemudian jadi istri, ibu, modal utama, paling utamanya itu harus tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa?
tawakal itu menurut Imam Ghazali mah ittikalul qalbi ilallah. Terjemah wa ajengan Manon Jaya rahimahullah mah naleukeum hate ka Gusti Allah. Aslina dengan bahasa Sunda ada naleukeum, memeluk, nangkep bahasa Sunda kenanya merangkul kepada Allah hatinya. Tangan mah boleh ke laptop, ke HP, tapi hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan mah ibu-ibu mah karena cocolek ya, atau kepada boboko, tapi hatinya harus kepada Allah. Menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Juz'iyah, tawakal itu qat'u ala ikil qalbi ila guirillah, putus hubungan hati kepada selain Allah. Kemudian sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan lidah dari rewel, bawel, ngomel, ngeyel, ya sarupane ngeel aja. Kemudian menahan organ tubuh dari usil, menahan hati dari marah-marah dan gelisah. Singkat kata, sabar itu menahan. Apa bedanya dengan ridho? Kalau ridho mah tidak ada yang ditahan, menerima saja. Nah, tawakal dan sabar itu modal utamanya. Supaya bisa tawakal dan sabar itu adalah ikhlas, hanya pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ saja ya. Jadi sekali lagi, orang yang ma'rifatullah, sifat paling utama bagi kepala rumah tangga adalah ikhlas, hanya pergi menuju Allah. Bari ibu mah tawakal, bagi anak mah sabar. Sabar dalam dakwah dan didakwahi, sabar dalam belajar paling utamanya, kemudian sabar dalam musibah, sabar menjauhi maksiat, sabar berinteraksi, sabar dalam apa lagi? Dalam berdakwah. Udah tadi ya. Dalam berdakwah, dalam musibah, dalam menjauhi maksiat, dalam peperangan, dalam berinteraksi, berhubungan kepada guru, kepada murid, kepada orang tua, sabar. Yang teuing dibahas mah ada ini, ada izin. Diakhiri sebelum ditutup dengan doa akan ada sorban infak. Cenah mangga atuh, silakan. Sana bade memimpin doa. Dipersilakan kepada teman-teman yang akan bertugas menjadi sorban infak. Silakan yang bersorban. Yang silakan teman, bagi jemaah yang akan berinfak, marilah kita iringi dengan Al-Fatihah. Sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil kalkal wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rabbana, kami mengakui di hadapan-Mu yang Maha mengetahui telah banyak menerima limpahan nikmat yang kami tidak mampu menghinggakan nikmat itu. Namun sungguh kecil rasa syukur kami. Bahkan nikmat yang seharusnya kami gunakan untuk beribadah kepadamu, sering kami gunakan maksiat kepadamu. Lidah ini yang seharusnya kami banyak menyebut namamu, sering menyebut makhlukmu, banyak mengucapkan yang tidak berguna bahkan membahayakan diri kami. Apabila tanpa pertolonganmu pasti kami ini binasa. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata, dosa lidah, dosa hati, dan dosa semua organ tubuh kami, serta dosa yang kami lakukan dan Engkau Maha mengetahuinya. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak cucu, dosa kepada guru, dosa kepada murid, dosa kepada tetangga. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami tidak akan mampu membalas budi baik kedua orang tua kami yang telah banyak berkorban untuk kami. Orang tua kami sering tidak bisa tidur karena memikirkan kami. Orang tua kami kadang-kadang dihina orang karena berjuang supaya kami menjadi manusia mulia, dihormati orang. Ya Allah, ya Rabbana,
Bahagiakan kedua orang tua kami, karena kami tidak akan mampu membahagiakan mereka. Ya Allah, ya Rabbana, sembuhkan orang tua kami yang sakit-sakitan. Selamatkan kedua orang tua kami dari siksa kubur. Selamatkan kedua orang tua kami dari api neraka. Ya Allah, ya Rabbana, ganti dosa kami, dosa kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu, jangan dengan siksaanmu, ya Allah. Tempatkan kedua orang tua kami dalam surga Firdaus. Kumpulkan bersama kami, ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, hingga kami mampu membedakan mana yang baik yang harus kami ikuti, mana yang jelek, yang salah, yang harus kami jauhi. Berikan, limpahkan kepada kami rizki yang barokah, sehingga kami tidak mengharap pemberian selain dari Engkau, ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami, anak cucu kami, anak-anak yang soleh. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bihadat ta'lim an tuyassir lana umurana wa tuhassila maqasidana wa taqdi hawaijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama asalihin agniya asyakirin hujjajan mabrurin du'atan mukhlisin fi sabilika mujahidin wa li kitabillahi hafidin wa bi sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutamassikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wasikillahumma raubitataha wa adimuddaha wa hdiya subulaha wa mnaha binudika ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha wa ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma al-ijabah bi qiraati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.